Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, perbincangan tentang bid'ah telah banyak dilakukan oleh banyak orang. Saya membaginya, ada orang yang mengatakan bid'ah terhadap amalan atau ibadah orang lain. Ada sebagian yang lain yang dituduhkan bid'ah, sebagai pelaku bid'ah itu dia akan menangkal atau membantah bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya adalah memang bid'ah, tetapi bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Artinya dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai bagian dari bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang bagus. Karena bid'ah yang bagus, maka itu pantas untuk dilakukan. Karena itu orang yang membantah terhadap tuduhan bid'ah itu membagi bid'ah menjadi dua misalnya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah sayyi'ah tidak usah dilaksanakan. Tapi kalau bid'ah hasanah itu adalah boleh dilakukan. Tapi bagi mereka yang menentang masalah bid'ah ini, semua bid'ah ya sesat. Tidak harus dipilah-pilah ini hasanah, ini sayyi'ah. Semua bid'ah pokoknya dholalah, sesat. Kali ini saya ingin membincang tentang bid'ah itu. Barangkali bagi sahabatku yang sudah memahaminya, anggap saja ini sebagai informasi yang bisa menjadi selingan. Tapi bagi mereka yang belum mendengar informasi tentang bid'ah ini, bisa menjadi referensi atau bisa menjadi pengetahuan baru. Wahai sahabatku, pertama kita harus mendefinisikan apa itu bid'ah. Bid'ah secara mudah bisa kita definisikan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas dari umat Islam ini yang baru. Kenapa dia dikatakan baru? Karena tidak pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh umat Islam, dan tindakan itu tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Itu namanya bid'ah. Sehingga kalau misalnya kita melaksanakan ibadah, yang ibadah itu ditanya, adakah rujukannya pada masa Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan itu enggak? Kalau Rasulullah tidak mengatakan itu dan tidak dipraktekkan oleh pada masa Rasulullah SAW, berarti kamu sebagai pelaku bid'ah, berarti amalanmu bid'ah, dan bid'ah itu oleh sebagian orang yang menentang dianggap sebagai dholalah. Tapi benarkah tuduhan bahwa semua bid'ah itu sesat? Kita akan mengutip beberapa hadis, yang hadis itu nanti akan kita komparasi dengan pandangan para ulama yang menjelaskan tentang bid'ah itu. Hadis pertama berbunyi begini, wahai sahabatku, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dholalah. Kalimat yang penting di sini adalah bahwa nanti kalian, kata Rasulullah SAW, setelahku akan menghadapi berbagai perbedaan pendapat. Jadi kalian yang hidup setelahku ini akan menghadapi berbagai perbedaan pendapat yang luar biasa banyak. Kalau menghadapi perbedaan itu, Rasulullah mengambil resep. Resepnya adalah berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Jadi sunnahku dan khulafa'ur rasyidun, sunnah khulafa'ur rasyidun. Karena itu maka Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan takutlah kamu kepada perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dholalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, ini sesat kalimat dari Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dholalah. Dalam memahami hadis ini jangan digebyah-uyah, wahai sahabatku. Gebyah-uyah itu mengeneralisasi. Wah, kalau begitu berarti semua yang perkara baru yang tidak ada prakteknya pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman sahabat misalnya, terus ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dholalah. Dalam hadis lain nanti dijelaskan wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, di neraka. Wah, ini kan bahaya. Karena itu kita perlu mendengarkan pendapat ahli hadis, pendapat ulama-ulama masa lalu itu kayak apa menjelaskan hadis ini gitu. Menurut Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, bahwa hadis ini ditaksis gitu. Ada taksisnya, ada penjelasnya, ada perinciannya gitu.
Apa menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim? Perinciannya ada hadis lain. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Hadisnya begini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min khairi ayang kusamin ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min khairi ayang kusamin auzarihim syai'un. Hadis ini menjelaskan barang siapa yang melaksanakan sunnah dalam Islam, melanggengkan tradisi yang bagus di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Kemudian orang yang mengadakan sunnah yang bagus, tradisi yang bagus itu tidak akan dikurangi pahalanya. Artinya misalnya kalau saya melaksanakan sesuatu yang bagus lalu saya mengajak banyak orang, dan ketika saya meninggal dan kegiatan yang bagus tadi itu masih terus dilaksanakan, maka saya akan mendapatkan pahala, tidak akan berkurang gitu. Tapi sebaliknya kalau saya mentradisikan sesuatu yang jelek, sesuatu yang maksiat, misalnya awalnya tidak ada perjudian lalu saya mengumpulkan orang untuk perjudian, ketika saya meninggal dan perjudian itu terus menerus dilanjutkan dari satu generasi ke generasi yang lain, maka saya akan mendapatkan dosa juga. Kenapa demikian? Karena saya melanggengkan atau mentradisikan sesuatu yang sifatnya adalah maksiat. Jadi hadis ini bicara tentang sunnah, ada sunnatan hasanatan, ada sunnatan sayyi'atan. Karena itulah maka Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Sahih Muslim mengatakan bahwa wa fi hadzal hadisi takhsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusamin ausarihim syai'un. Itu adalah mentaksis terhadap hadis fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Lalu ada yang terakhir wa iyyakum muhdatsatil umur, itu ditaksis oleh man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan wa annal murada bihi al muhdatsatul batilah wal bid'aul mazmumah. Jadi yang dimaksud dengan muhdatsatil umur tadi itu, kullu muhdatsatin itu adalah al muhdatsatul batilah, yaitu yang baru yang batil. Sesuatu yang baru tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, tapi yang batil. Wal bid'aul mazmumah, dan bid'ah yang tercela. Karena itulah maka Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari itu mendukung terhadap pernyataan Imam Nawawi ini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia mengutip perkataan Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu dibagi menjadi dua, kata Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Jadi kalau misalnya mengeneralisir bahwa bid'ah itu semuanya dolalah, jelas salah. Karena menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahmudatun wa mazmumatun. Yang mahmudatun wa mazmumatun. Yang pertama adalah bid'ah mahmudah, dan yang kedua adalah bid'ah mazmumah. Mahmudah itu sama dengan bid'ah hasanah, dan mazmumah itu sama dengan bid'ah sayyi'ah. Lalu apa definisi dari bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah ini? Definisinya menurut Imam Syafi'i adalah fama yuwafiqus sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai dengan sunnah, adalah mahmud. Wa ma khalafaha, dan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah fahuwa mazmum, maka dia adalah yang mazmumah. Saya ulangi, ma wafaqas sunnah fahuwa mahmud, yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji atau hasanah tadi, wa ma khalafaha fahuwa madmum, dan yang tidak sesuai menyalahi sunnah maka dia adalah madmum atau sayyi'ah tadi itu. Lalu kemudian yang mahmudah, yang madmumah tadi itu bagaimana harus dijelaskan?
Karena harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apakah dia sesuai dengan sunnah atau tidak? Lalu kalau dia sesuai dengan sunnah, sunnah yang mana? Sunnah dalam arti spesifik atau sunnah dalam arti umum? Karena itu kita akan mengutip pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang mensyarahi kitab Bukhari, makanya kitabnya namanya Fathul Bari, syarah atas Sahih Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarahi kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu, dia menjelaskan bahwa wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud dengan kalimat dalam hadis kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Yang sesat adalah, itu maksudnya, ma'uhdisa wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Ini kita pegangi benar ini. Ma'uhdisa, sesuatu yang dilakukan dan itu baru, tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala dalila, dan tidak ada dalilnya, minasyar'i, tidak ada dalilnya minasyar'i dari syariat, bitariqin khosin wala amin. Tapi yang tidak ada dalilnya, tidak ada cantolannya, yang cantolan itu baik dalil yang bersifat khusus maupun dalil yang bersifat umum. Jadi sesuatu, kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ini bid'ah bisa dikatakan bid'ah sayyi'ah, bisa dikatakan sebagai bid'ah mazmumah. Syaratnya adalah kalau tidak ada cantolannya. Cantolannya itu dua, cantolan dalil yang bersifat khusus dan juga cantolan yang bersifat umum. Tidak harus cantolan yang bersifat khusus itu apa? Walaupun tidak menunjuk kepada yang sesungguhnya, langsung to the point, strict, tidak harus langsung terus ke barang yang dilakukan itu, tidak harus, tapi bisa dipayungi oleh dalil umum yang bersifat universal. Misalnya masalah zikir, lalu ada dalil yang menunjukkan tentang zikir secara umum, itu boleh. Jadi sesuatu dikatakan bid'ah yang sesat itu jika tidak ada dalil yang memayunginya. Dalil yang memayunginya itu bisa dua. Dalil yang memayunginya tidak harus dalil yang sifatnya langsung to the point terhadap persoalan yang dia lakukan, terhadap ibadah yang dia lakukan, tidak harus itu. Tapi ada dalil lain yang memayunginya. Dan Umar bin Khattab pun juga mempraktekkan bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah ini. Apa itu? Dalam praktek sholat tarawih. Bahkan Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah yang kayak begini ini. Bid'ah sholat tarawih 20 rakaat, lalu bareng-bareng di masjid berjamaah. Utsman bin Affan juga sama, melaksanakan azan 2 kali ketika sholat Jumat. Itu berarti ada payung hukum yang lebih umum yang memayungi terhadap kegiatan, terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang. Tidak harus setrik. Yang menjadi persoalan kan kadang-kala orang yang menuduh bid'ah itu adalah mencari dalil yang khusus, spesifik sesuai dengan ibadahnya itu. Gitu. Ini. Jadi kalau kita mengikuti Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa yang dimaksud al-muradu biqaulihi kullu bid'atin dolalah ma'uhdisa wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Sesuatu bisa dikatakan bid'ah jika sesuatu itu tidak ada cantolannya. Cantolannya tidak harus yang bersifat khusus, tidak harus. Tapi cantolan itu bisa yang bersifat umum, yang bersifat general. Zikir ada secara berjamaah, ada dalilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.